Halo guys, how are you today? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer ya teman-teman ya, bacaan ini tuh bersifat general reading, fun reading ya. Jadi relax aja. Dan bacaan ini juga bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga vice versa, yaitu kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang kamu fokuskan di pembacaan ini. Terima kasih sudah hadir dan mampir. Semoga yang belum subscribe bisa segera subscribe. Makasih banyak. Oke, yuk kita simak. Ini adalah energi seseorang yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu. Seperti apa energinya saat ini ke kamu ya? Kita lihat bagaimana saat ini perasaan dia kepada kamu. Seseorang yang saat ini tidak komunikasi, bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu? Oke, Nine of Cups, sebetulnya sih dia perasaannya nyaman ya dengan keadaan dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Entah apa yang tertangkap di perasaannya di Nine of Cups di sini, dia merasa seperti tidak ada beban gitu ya selama nggak komunikasi sama kamu. Tidak ada kekhawatiran yang bisa membuat dia mungkin ketakutan ya. Ada hal-hal yang dia sembunyikan mungkin dari seseorang, atau memang dia senang aja kalau nggak komunikasi sama kamu ya, bikin dia happy, bikin dia lega. Pokoknya dia sangat merasakan energi kenyamanan ya, kayak nggak ada beban gitu ya. Perasaan dia ya saat ini seperti itu. Dan bagaimana perasaannya ke kamu? Di sini ada the justice. Dia sebenarnya juga sedang mempertimbangkan, sedang banyak pikiran juga nih. Tetap aja ya teman-teman ya, satu hari itu kan 24 jam. Kadang nyaman, kadang berubah lagi ya. Nggak ada manusia yang full ya, seharian itu positive thinking ya. Ada juga mungkin 1 jam berubah-ubah ya pendiriannya, perkataannya di dalam batin. Yang ini pun orang yang sedang tidak komunikasi sama kamu merasakan hal yang sama. Dan aku lihat di sini dia merasa ingin melakukan sesuatu kepada kamu. Entah ya, dia ingin melakukan komunikasi, say hello aja ya, menyambung silaturahmi, atau dia benar-benar mau melupakan kamu aja nih ya, karena saat ini dia sedang menikmati masa dimana tidak ada gangguan, tidak ada beban dalam pemikirannya dia, tidak ada beban di dalam hatinya gitu ya. Mungkin selama berhubungan dengan kamu, selama sering berkomunikasi, banyak konflik, banyak yang bikin dia mungkin juga capek ya secara batin, dan akhirnya raganya juga ikut lelah gitu, karena mungkin juga tidak pernah beristirahat batinnya, berkeluh kesah. Dan saat ini dia kayak teringat sama kamu, ngebatin, pengen ngehubungin kamu, tapi kok enak ya nggak ada komunikasi, dan terhindar dari segala masalah gitu ya. Tapi kok ada perasaan keinget kamu terus gitu ya. Terus aja dia pertimbangin hal itu, dimana saat ini mungkin juga masih dalam proses pembersihan otaknya. Dimana mungkin gini, udah lupain aja, nggak bisa. Nanti kalau diambil orang gimana? Oke, di sini ada The Magician. Apa yang dia rasakan saat ini ke kamu? Dalam batinnya, teman-teman, dia ingin melakukan sesuatu yang bisa membuat diri dia ini berkualitas, jauh lebih baik dari sebelumnya. Apalagi saat ini udah nggak komunikasi sama kamu, itu membuat dia mungkin ada plusnya ya. Ya, plus minus itu ada, tapi lebih banyak mungkin rasa sehat ya dalam batinnya. Tapi beberapa belakangan ini gitu ya, kan dia juga ya aku bilang tadi ya, berubah-ubah. Dan di The Magician di sini dia pingin memberikan tes mungkin ya sama kamu tentang gimana nih, sudah lama tidak ada komunikasi, tidak pernah ada pertemuan. Seperti apa nih ya
perasaan kamu terhadap dia. Dia pengen nanya dari segala hal ya, terus dia pengen ngelakuin sesuatu mungkin melalui akun media sosialnya yang, apa ya, bukan yang aslinya gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui seperti apa sih diri kamu gitu ya. Ada energi iseng ya, ada energi manipulatif, pingin banget ngerjain kamu, pingin banget bikin penjelasan gitu ya, tapi tidak ingin bertanya karena mungkin dia nggak mau ada komunikasi, tapi pingin mencoba menjadi seseorang yang bukan yang kamu kenal gitu ya. Seseorang ini mencoba untuk penasaran gitu ya, mencoba untuk mengerjai kamu atau pingin tahu sih gitu ya. Dan responnya sebetulnya bukan untuk merusak kamu, untuk menyakiti kamu, tapi lebih kayak dia kepo ya, dan dia juga punya keahlian dalam komunikasi ya, dalam berjuang atau dalam segala apa ya, keterampilan dia bisa semua gitu, termasuk orang pinter ya, ini Gemini ya energinya ya, dia tuh lihai, ngerti, jago gitu, tapi apa ya, kayak ada di dalam jiwanya tuh kayak ada pengen, maaf ya ini bahasa bahasa gaul, pengen ngeprank kamu gitu, pengen tahu lah gitu ya, pengen bercandain kamu intinya gitu. Dia pengen mencandai kamu atau merayu kamu atau menggoda lah gitu ya, tetapi tidak dengan aslinya dia gitu ya, melalui, apa ya, sesuatu yang bisa dibilang, topeng gitu ya, menggunakan nama lain, nama samaran gitu ya, untuk mengetahui sejauh mana sih kamu saat ini kualitasnya, nih udah lama nih nggak komunikasi. Ih, pengen tahu sih sejauh apa sekarang kamu, pencapaiannya, kayak gimana sekarang nih kalau kamu diajakin bicara atau bertemu, dia pengen ada pancingan sesuatu ya, pokoknya manipulatif lah ya. Kalau mungkin kamu berhasil, bisa dikorek-korek melalui, dirinya yang palsu, atau mungkin dia justru akan merasa sangat, apa ya, kayak terkesima atau merasa, tergoda, mungkin kamu sangat mampu untuk menangkis semua rayuannya, gombalannya ya, godaannya, atau kamu bisa membaca orang ini tuh kayak seseorang yang bisa kamu kenal, entah kamu juga bisa membaca dari rasa ya, melalui tulisan gitu, atau energinya mulai kesambung, kamu nggak kenal sama dia, tapi kamu bisa ngerasain nih seseorang ini baik atau buruk, jadi udah ngerti. Dan di sini kamu apakah akan kena gitu, tapi yang aku lihat di The Magician, kamu orang yang peka gitu ya, jadi kayak diabaikan aja sih, ngapain gitu ya, seperti itu. Dan mungkin di balik sikap kamu yang peka gitu, justru kamu mungkin kebalikannya ya, ngeprank dia, atau nanti udahannya kamu bisa bikin dia kapok ya. The Magician loh ya, banyak keahlian, banyak keterampilan, terus juga mengerti situasi, kondisi, karakter siapapun itu yang ada kaitannya dengan, kebatinan ya, jadi ngerti, bisa ngerasain gitu ya. Dan seseorang ini pengen melakukan hal seperti itu, padahal dia, apa ya, mungkin juga udah ngerti siapa kamu, tapi kayak masih pengen tahu aja kualitas kamu seperti apa gitu ya. Perasaan dia teman-teman. Kondisi dan perasaannya ya, kita bisa bilang seperti itu, bahwa dia juga sering scroll buka-buka lah ya kalian terakhir percakapan, atau mungkin membersihkan beberapa hal yang tidak dirasa sudah tidak lagi perlu, dirasa mengganggu pikiran dia, atau mungkin karena dia menyimpan gambar-gambar kamu, atau mungkin tulisan-tulisan kamu itu membuat dia masih terkoneksi dengan kamu, masih sering mikirin kamu, dia terus aja ya. Mungkin ada sesuatu yang dia dapatkan di dalam gambar atau tulisan kamu ya. Mungkin ada yang membuat dia terharu, terkesima, teringat kamu lebih dalam lagi, dan akhirnya ada kesedihan, tertangkap di sini ada perasaan sangat disayangkan gitu ya. Saatnya kalian seperti saling menjauh, seperti tidak saling mengucapkan sebuah kata gitu ya, bener-bener nggak ada obrolan, tapi kok kayak masih ngarep gitu ya, pengen ngobrol tapi hanya bisa dilakukan lewat batin, tidak lewat
nyata, tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan. Bahkan seperti yang aku lihat di sini, dia cuman kepingin apa ya, say hello tapi tidak mau ada apa ya, tidak mau dia ketahuan lah intinya ya. Masih masih seperti kayak penasaran gitu ya, dengan dirinya dia, bisa nggak sih dia tanpa kamu? Tapi nyatanya kondisi dia justru malah sangat melelahkan, kepikiran kamu terus ya, kebawa mimpi ya, kebawa dalam dunia hayalnya, kamu tuh sering diajak gitu ya, dalam imajinasinya seperti apa, bagaimana ya, dalam dongeng yang dia buat sendiri gitu ya, dalam batin dan hayalannya membuat dia tuh terus jadi tambah mengharapkan ada apa ya, suatu pertemuan atau obrolan ya dengan kamu. Dan aku lihat di sini memang dalam waktu dekat ini ya teman-teman ya, ini udah niat mungkin beberapa dari kartu yang aku baca di sini perolehan nilainya memang positif ya. Dan aku rasa dalam beberapa waktu ke depan ini dia akan menghubungi kamu ya. Beneran dia akan cari kamu. Di sini dia masih ada teringat tentang sesuatu ya. Ya mungkin aku bilang tadi dia scroll-scroll lihat gambar kamu, akhirnya kayak teringat sesuatu dan mulai merasakan rindu dan ingin melakukan usaha. Ya, mungkin di sini nanti dibarengi dengan kartu ini, penasarannya dan dia usaha dan nanti kalian akan hai. Oke, kalian akan berkomunikasi lagi. Karena sebetulnya memang setelah dia mencari tahu tentang kamu ya secara diam-diam, masih ada perasaan di mana dia masih menaruh besar ya perasaan sayang, perasaan cinta. Akhirnya apa? Yang dia lihat, kegiatan yang dia lakukan gitu justru bukannya menghilangkan kamu dari pikirannya, dari hatinya, justru malah menambah sayang sama kamu. Justru malah, aduh jangan deh, ternyata kamu banyak kelebihan di sini ya. Dan dia juga di sini mungkin juga sudah sangat nyaman dengan kamu dan selama vakum, selama tidak komunikasi dengan kamu, dia merasa nggak ada yang cocok ya sepertinya, cuman kamu doang nih sering nyambung, enak diajak ngobrol, bisa support dia, dia kayak apa ya, kayak nyaman aja ya, saling support, saling berbagi cerita. Bahkan lebih dari itu, kamu paling serasi dan paling cocok energinya sama dia. Dan ada semacam ingin serius ya di dalam kartu ini. Ada sebuah misteri gitu di dalam batinnya yang ternyata sebetulnya teman-teman dia punya ikatan batin yang cukup kuat ya. Dia sulit ngelepas kamu dari pikirannya. Dia ya aku lihat sih dari kartu yang pertama sampai kartu yang keempat menggambarkan bahwa sosok ini tuh pengen ngelepasin kamu sebetulnya ya. Tapi kok nggak bisa gitu. Tapi kok bener-bener kayak dia sendiri jadinya yang kesusahan, yang mengalami banyak rintangan, hambatan, bahkan kangen ya dengan perhatian kamu. Di sini yang terlihat di Two of Cups, energinya sulit banget buat dia hancurkan, buat dia buang gitu ya. Sekali lagi kamu mendapatkan pandangan ya dan pemikiran yang bagus dan baik dari dia ya. Dia sudah mungkin mengetahui banyak hal dari media sosial kamu atau mungkin juga kalian sempat komunikasi di sini cuman kamu nggak tahu kalau ini dia dan dia mendapatkan seperti apa kualitas kamu, bagaimana diri kamu yang membuat diri dia tuh kayak waduh ya mungkin ini loh seseorang yang dia cari namun sayang sekali ya saat ini dia belum bisa mengatakan keterus terangannya terhadap perasaan dia ya. Energi Cancer sebetulnya dia sayang sekali sama kamu bahkan benar-benar dia pikirkan, dia renungkan setiap hari dan selalu saja setiap harinya teman-teman, setiap waktunya itu ada aja di dalam jiwanya, di dalam pemikirannya ingin melakukan sesuatu yang bisa menghubungkan kamu, yang bisa menghubungkan dia ke kamu ini ya. Tapi kayak sulit dia lakukan di sini karena dia ngerasa nggak pede atau ngerasa dia memang kecewa atau dia berada di dalam kesusahan saat ini ya, sehingga dia nampaknya ada kekhawatiran jika terhubung kembali dia nggak mau, mungkin belum siap untuk berkomitmen, belum siap untuk
mengatakan keseriusan dengan kamu meskipun sebetulnya dia sangat tidak ingin kehilangan kamu. Di sini ada Two of Cups, dia nggak mau gitu kamu pergi ninggalin dia atau dia ninggalin kamu. Tapi dia juga di sini belum bisa komitmen di dua kartu ini, dia belum bisa memberikan komitmen itu. Tapi ini lambat teman-teman, ya belum bisa di saat-saat ini, tapi dia lambat gitu. Dan energinya ini akan kesampaian gimana, di mana kalian itu akan terus lama bersama gitu ya. Dalam ikatan batinnya pun juga dia selalu tertuju kepada kamu, bahkan mungkin teman-teman secara energi ini aku tarik di sini juga kepikiran dia aja ya, cuman kayak mau nggak mau gitu ya. Betul nggak? Kayak ada keraguan tapi takut gitu putus, takut ditinggalin, tapi keraguan teman-teman juga besar buat nyambung lagi, karena mungkin dia, harus banyak diberikan supportnya lebih, jadi kamu agak sedikit meloyo di sini, agak sedikit ragu lah ya dengan kemampuan dia gitu. Jadi kamu di sini nggak apa ya, nggak mudah buat komitmen ngejar dia gitu. Udah banyak yang terkontaminasi dari sikapnya, dia banyak diam, tidak energik, maksudnya tidak apa ya teman-teman ya, tidak ada perjuangan gitu. Ini yang membuat kamu juga di sini kayak energinya nggak percaya sama dia ya, nggak yakin hubungan ini tuh bisa baik-baik aja ke depan. Tapi dari dua kartu ini kesimpulan aku adalah dia lambat teman-teman, lambat banget ya untuk komitmen atau menikah sama kamu tuh lambat. Tapi hubungan itu lama lama untuk berakhir, benar-benar berakhir. Karena aku pun bisa menyimpulkan bahwa kalian tuh masih terhubung, bahkan mungkin sesekali saling berkirim pesan, tapi tidak rutin atau intens ya. Tapi yang jelas kalian ini sulit untuk terpisahkan gitu. Dan dia di sini juga nggak ada niat buat bener-bener kayak udah ninggalin kamu selamanya, nggak, susah ya. Energinya cocok sih, energinya kayak chemistry-nya tuh kayak kuat banget. Dia ngerasa nyaman banget sama kamu, tapi juga kayak takut, khawatir, dan belum mampu buat komitmen, itu aja. Dia takut diajak komitmen atau berkomitmen dengan kamu di waktu dekat, tapi kalau dijalani aja dulu, ini masih ada kemungkinan teman-teman kamu, dia akan ngedapetin kamu gitu ya. Karena di sini yang perlu sangat diyakinkan adalah diri kamu menurut versinya dia ya. Tapi kalau di versinya teman-teman, di sini teman-teman sebenarnya udah ngedapetin hatinya dia nih. Dan teman-teman juga ngerasa kok ya udah ngedapetin hatinya dia, dan masih ada sering kontak-kontakan juga, mungkin nggak selamanya nggak rutin, tapi ada lah. Itu yang membuat teman-teman itu kayak yakin dia itu susah banget gitu jauh sama kamu, susah banget buat ngelupain kamu, punya keyakinan segitu besarnya. Tapi kamu di sini kayak udah nggak punya energi yang kuat ya, cintanya ke dia gitu. Itu secara versinya dari teman-teman. Tapi kalau kita lihat kondisinya dia nih, ini semakin hari semakin kangen gitu. Belakangan ini kelihatan seperti itu teman-teman ya. Dia memutuskan untuk akan bersilaturahmi lagi, entah itu melalui komunikasi by phone, ataupun memang dia ada kenekatan ketemu sama kamu untuk meminta maaf atau melanjutkan hubungan. Yang jelas aku bilang tadi ya, di sini akan lama hubungan kamu dengan dia ya. Apalagi di sini ada energi Knight of Swords ya, ini energinya dari si Libra, Gemini, Aquarius, yang kalau udah apa ya, kalau udah bikin dia, intinya dia tuh sayang sama kamu dan dia cinta sama kamu, jadi kayak nggak boleh lu pergi jauh-jauh gitu ya. Meskipun mungkin dia nggak sering-sering ngobrol, kadang-kadang ya, kadang dingin, terus kadang harmonis, kadang flat aja gitu, sama sekali nggak kecarian, sama sekali nggak takut kamu pergi, tapi kadang-kadang takut, kadang-kadang ngarepin gitu ya. Gimana ya teman-teman ya, belum komitmen aja, intinya seperti itu. Tapi hubungan ini tuh akan lama terus terhubung antara dia ke kamu, itu sekarang ya, perasaan dan kondisinya dia saat ini. Kita lihat ya energinya dari teman-teman ke dia seperti apa. Sebenarnya kamu juga masih sering kayak kepo mungkin ya terhadap diri dia. Kenapa nih kok bisa ya belakangan ini dia kok betul-betul hilang dari peredaran, kok nggak kecarian, ada apa, kenapa gitu ya. Terus kamu juga di sini energinya
Page of Wands bukan berarti energimu ini bucin ya, bukan ya. Di sini bukan, cuman sekedar untuk kepo, pengen tahu alas luarnya aja, nggak ke dalam-dalam, itu udah bikin kamu tuh ya udah lega gitu, nggak kepingin kecarian semuanya, nggak kepingin kepo ke dalam-dalam, cuman merhatiin terus kamu tahu, oh ternyata orang ini masih ada ya perasaan sama kamu, oh kecirian gitu sama kamu, kamu bisa menangkap energinya dia seperti itu. Dan di sini juga kamu ngegunain insting kamu banget ya, intuisinya juga bener-bener kuat, kayak ngerti loh gitu ya, oh nanti dia bakal gini nih, ntar ini bakalan kamu udah bisa memprediksi dalam waktu berapa hari nih pasti dia akan ngehubungin nih, pasti dalam keadaan ini pasti dia bakal kamu udah ngerti gitu ya. Mungkin ini adalah situasi yang berulang ya, yang terjadi di hubungan kalian sehingga kamu memahami polanya dan ngerti tentang jalan pikirannya dia, dan itu bener gitu ya. Yang aku rasa seperti itu pun ya, di dalam pembacaan dan kartunya tergambarkan bahwa hubungan kamu sama dia tuh bisa dibilang rusak juga nggak sama sekali ke arah rusak, justru kayak balance aja, kayak bukan balance ya, tapi kayak stagnan di tempat gitu ya, nggak ada komitmen, tapi hubungannya nyambung terus gitu ya, panjang gitu. Dari kamunya juga di sini welcome gitu ya, tapi nggak mengejar dia gitu, kayak kamu tuh kayak nggak nunggu juga, ya, cuman cuman ngerasa kayak kalian tuh mau beberapa lama tidak komunikasi, tapi pada saat komunikasi itu muncul gitu ya di handphonemu, kamu tuh tetap dengan sikap kamu yang seperti itu, yang ramah gitu ya, terus juga nggak kepo, tapi lebih kayak bisa memancing dia untuk mengatakan banyak hal tentang kehidupannya dia sekarang-sekarang seperti apa, dulu-dulu sebelum komunikasi kayak mana, kayak gitu. Kamu bisa menarik ya informasi sedikit demi sedikit sehingga kamu tuh kayak buat dia, kamu adalah sahabatnya gitu loh, kayak partner jiwanya dia gitu, bener-bener kayak ngerasa damai, aman, dan selalu butuh kamu. Nah, seperti itu, makanya dia kalau ngobrol sama kamu, terus kamunya ramah, kayak ke bawah terus, apa aja keluar, apa aja pengen diomongin, gitu ya. Kalau mungkin di sini nggak ada pembatas antara kamu dan dia, pembatasnya mungkin egonya dia, ya, ketakutannya dia karena belum bisa komitmen, jadinya dia seperti ini, dan kamu hampir mungkin banyak dikecewakan sama dia, tapi lama-kelamaan kayak energinya kayak stabil, ngebiarin dia mau seperti apa, mau gimana ya di sini. Kamu yakin banget pasti dia bakal balik ke kamu, pasti dia bakal cari kamu, gitu energinya kamu ya. Dan kamu juga bingung sih di sini antara apa ya, karir atau cinta ya, tapi pinginnya keduanya ya. Di sini juga kamu ada perasaan pingin meninggalkan dia atau masih melanjutkan, atau gini aja tapi tetap ada kabar, informasi gitu ya, atau masih ada silaturahmi, itu membuat kamu hingga detik ini juga energinya stabil, nyaman gitu ya, nggak kayak apa ya, terobsesi banget, lebih kayak udah biarin kayak gini aja gitu ya. Entah apa yang terjadi di perasaan kamu sehingga kamu mengatakan, "Ya udah gini aja nyaman kok," gitu ya. Kapan dibutuhkan dia cari kamu, kapan dia perlu ya dia cari kamu gitu. Dan kamu juga di sini welcome aja, nggak ngerasa keberatan. Ya bener nggak? Ya. Lalu di sini ada energi dari Capricorn ya, ada The Devil, The Devil, siapa tuh bacanya kayak mana ya? Teman-teman ya. Energi kamu juga emosian sebetulnya, agak kesel ya karena kamu diperlakukan seperti itu. Giliran dia butuh cari kamu, giliran ada perlu aja kamu dicari-cari, tapi giliran kamu yang butuh teman ngobrol, butuh teman jalan, dia susah banget ya. Dan banyak sekali alasannya, dan selalu saja kamu yang dibikin meradang, pingin marah, emosi, tapi kamu bisa mengendalikan
apa ya, kayak emosionalnya kamu. Di sini dia juga rasanya kayak nyambung, justru kalau kamu marah malah dia kok tambah tambah seneng, tambah nggak bisa ngelepasin kamu. Jadi energinya kalau kamu lagi marah gitu, lagi banyak protes, komplain, galak gitu ke dia, justru dia kayak ngerasa diperhatikan, seperti kayak ngerasa lagi dilindungin, ngerasa kayak nggak bakalan ditinggalin. Dia punya firasat dan rasa seperti itu. Jadi nggak membuat dia itu mikir, kamu ini nggak santun, nggak sopan ya, dia akan jauh, enggak. Justru di sini energi itu dia malah tambah gemes gitu ya, tambah nggak bisa ngelepasin kamu karena pada saat seperti itu energimu kelihatan, auranya juga kelihatan lebih kuat gitu ya, lebih membuat dia tuh kayak menggebu-gebu ya. Dan ya sekali lagi sudah keluar kartu ini, artinya memang hubungan kalian ini akan panjang. Tapi belum komitmen, tapi panjang gitu ya. Belum berhenti, belum putus, belum ada kejelasan apa-apa karena di antara kalian sedang kebingungan. Sama-sama saling membutuhkan, sama-sama nyaman, sama-sama juga tidak ingin lebih mungkin ya di hubungan ini karena ya ada somebody di antara kalian ya, mungkin kalian tuh keduanya sudah saling memiliki pasangan tapi tidak bisa hmm, tuh tidak bisa saling meninggalkan gitu dan hanya bisa melindungi dari jauh. Tapi ya beberapa hari ini dia juga dia atau kamu ya, karena ini energi kamu ya, kepikiran dia aja, kerasa kepingin ketemu, kerasa kepingin ada ngobrol, tapi kamu juga kayak kebingungan ya di sini karena ada khawatir gitu ya diri kamu akan bermasalah atau kamu kayak kecanduan sama dia. Tapi yang kelihatan di sini sih ya, kamu juga lagi dinaikkan sih rezekinya dan hidup kamu tuh sebetulnya udah bahagia banget loh, bener-bener bahagia sekali. Ya uang ada, hidup mewah, kendaraan ada, orang tua mungkin ada, udah apa ya, kayak udah memberikan fasilitas, kamu juga disayang loh sama keluarga, sama pasangan. Tapi ada yang kurang terus, selalu mikirin seseorang yang saat ini energinya ketarik ya. Mungkin juga memang kalian ada ikatan batin ya, entah ini karena apa. Yang jelas semua ini terjadi mungkin atas ketidaktahuan kamu ya di awal, dan dia juga sebenarnya tidak ingin melakukan hal seperti ini gitu ya. Karena ini juga membebani dia banget. Tetapi dia kayak kok semakin ada energi untuk melepas kamu malah kayak mustahil gitu ya buat bener-bener lupain kamu. Ya emang beberapa dari pembaca merasa kayak ada yang seperti ini kayaknya nggak mungkin, dan ini ternyata membuat beberapa orang sangat tidak yakin ya dengan adanya hal seperti ini di dalam kehidupan. Tapi ini yang terjadi dan terbuka ya, bahwa memang kamu juga kepikiran terus, ngerasa bersalah juga nih. Nah, bersalahnya karena apa? Entah karena kamu mungkin ada membohongi pasanganmu, atau kamu ada berbicara sesuatu yang kurang nyaman ke dia sehingga dia tuh sekarang tidak punya perjuangan, atau memang dari dulu dia nggak berjuang tapi semenjak kamu bicara sesuatu ke dia bikin dia tuh kayak jaga jarak. Tapi dengan jaga jaraknya dia seperti itu justru membuat hubungan kalian tuh malah justru kayak nyaman ya, merasa kayak oh mending baik kayak begini daripada sebelumnya itu mungkin akan terjadi huru-hara ya ke depannya. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat ya rising dari zodiak apa. Ada Gemini teman-teman ya. Kan Gemini banyak nih ini. Ada 3 Gemini. Ada 2 Gemini, terus Libra ya, Cancer, terus ada Cancer lagi ya. Pisces, Scorpio, ada Libra, lalu Aries, lalu Capricorn dan Capricorn, satu lagi Virgo, Libra, dan Gemini. Wah, kalian keren. Ini emang cowok-cowok atau cewek-cewek yang suka ini ya, lebih dari satu pasangan. Maaf teman-teman, maaf ya keceplosan. Oke, ini dia nama kamu atau nama si dia ya lewat inisialnya. Apakah ada? Kalau tidak ada mungkin hanya beberapa persen saja ya teman-teman semuanya.
Pesannya apa? Aku mau pesan gimana ya, dari kartunya udah kebaca, kalian tuh nggak bisa, mendengarkan, penjelasan atau nasihat dari orang lain, karena ini energinya orang-orang pintar ya, orang-orang yang, ngerti ya ini baik, ini buruk gitu ya, tapi mungkin sudah punya batasan di dalam otaknya, di dalam perasaannya, tidak melewati batas, tidak kemana-mana gitu ya, karena ada banyak hal yang harus dikorbankan di hubungan ini dan memilih untuk seperti ini ya. Mungkin dia memaksa kamu untuk membiarkan ini terjadi ya, hubungan ini seperti ini terjadi, atau mungkin dia meminta kamu untuk mengambil keputusan. Jadi dia kayak masih nunggu kamu mau serius, dia siap, tapi kalau kamu mau seperti ini ya dia juga nggak ada apa ya, seperti tidak keberatan gitu guys ya. Nggak bisa diomongin, nggak bisa kasih nasihat. Soalnya teman-teman udah kayak ahli banget, udah pinter, udah tahu lah gitu, ini boleh nih, ini nggak boleh gitu ya. Dan nanti kita akan lihat beberapa dari komentar, nyimak banyak orang-orang yang arahnya kemana itu kita udah, oh ya udah ngerti ini orang isinya begini, oh begitu. Tapi jangan disalahpahami ya teman-teman ya, kita nggak boleh juga terlalu punya pikiran yang buruk dan jahat, dia kotor, nggak, belum tentu loh orang-orang kayak gini nih orangnya jahat, orangnya ini banyak apa ya, kayak merusak ya. Karena mungkin juga terjebak karena kenyamanan dan juga ketidaksengajaan, tapi mungkin juga mereka sudah beradaptasi ya dan banyak merenung di sini ya tentang apa yang saat ini sedang dijalani gitu ya. Jadi kita baik sangka aja ya, semua ini mungkin sudah suratan ya, sudah atas kisah di balik tangan kita nih, di garis tangan kita untuk melalui hal seperti ini. Jadi kita tuh ya boleh ngomong, tapi please ya hati-hati banget. Kadang ngebalik sendiri ke badan kita. Jadi dikontrol ya emosinya, negatif thinkingnya. Ya kamu pintar, kamu bisa menjawab dalam segi hal apapun pertanyaan, tapi dilihat-lihat dulu. Berpengaruh nggak nanti ke masa depan, ke kamunya? Bisa nyerang balik nggak ke kamunya gitu. Kalau mau jawab atau komentar sesuatu, karena ucapan itu kadang teman-teman kita akan balik ke kitanya. Kalau kitanya ada jumawanya ya, ada prasangkanya sama orang terlalu merendahkan, itu wow ngeri banget ya. Oke guys, see you dan semoga kalian berhasil dalam kehidupan ini. Bye bye.